Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara yang kami hormati, memang sudah kami rencanakan di hari ini kita akan mengadakan technical meeting terkait dengan pelaksanaan Jambore Pengenal Purwa Gerakan Hizbul Wathon STMI Muhammadiyah Sekota Surabaya, yang insya Allah akan dilaksanakan terkait kegiatan tersebut pada tanggal 8-9 Maret 2022 dan akan insya Allah kita akan melaksanakan kegiatannya di Agrumulia Brigen. Saya rasa tempatnya sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, karena setiap tahun hampir jamborenya dilaksanakan di tempat tersebut. Pada kegiatan technical meeting ini memang yang pertama kami akan sosialisasikan terkait kegiatan Jambore Pengenal Purwa, dan tentunya nanti kita akan buka sharing pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan. Mengawali segala sesuatunya, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin dari keluarga yang di belakang ya, Ustaz Jamin. Dan ada Ustaz Salman di sini. Nanti kita akan sharing terkait dengan kegiatan Jambore ini. Baik Ustaz dan Ustazah yang kami hormati, terkait dengan kegiatan Jambore Pengenal Purwa ini, yang tema yang kita angkat adalah teguhkan hati, eratkan ukhuwah melalui kegiatan Pandu Hizbul Wathon sebagai kader pemimpin bangsa. Dan sifat kegiatan Jambore ini yaitu kolaboratif dan partisipatif. Ustaz dan Ustazah yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui, masa pandemi ini selama 2 tahun ini banyak kegiatan-kegiatan kita yang vakum. Salah satunya adalah kegiatan Hizbul Wathon. Maka dari itu Ustaz dan Ustazah, kami dari K3S Muhammadiyah dan bekerja sama dengan keluarga ingin membangkitkan kembali kegiatan HW Hizbul Wathon di sekolah masing-masing melalui kegiatan Jambore Pengenal Purwa ini. Maka kegiatan Jambore pada tahun ini sifatnya berbeda. Kalau sebelumnya Jambore ataupun kegiatan Hizbul Wathon ini sifatnya adalah kompetisi, ya Ustaz, kompetisi, kemudian lomba-lomba, dan format kegiatan Jambore pada tahun ini cukup berbeda, yaitu kolaboratif dan partisipatif. Artinya semuanya di sini niatnya adalah membangkitkan semangat HW di sekolah masing-masing, dan tidak ada kompetisi, tidak ada lomba-lomba. Masing-masing sekolah mendelegasikan siswa-siswinya untuk mengikuti kegiatan bersama-sama. Tentunya nanti pada kegiatan di lokasi ini adalah sifatnya kegiatan bersama, dan ada penyampaian materi sebagai awal kegiatan HW di masing-masing sekolah pasca pandemi ini. Kemudian yang perlu kita ketahui Ustaz dan Ustazah, yang diutus untuk kegiatan ini, kalau biasanya waktu Jambore itu adalah kelas tinggi, kelas 6, nanti yang kita rekomendasikan yang ikut kegiatan ini adalah kelas 4 dan 5. Kalau kita telah kembali kelas 4 dan 5 ini sejatinya 2 tahun yang lalu ini adalah kelas 3 ataupun kelas 2, sehingga belum pernah mengenal HW itu apa, Hizbul Wathon itu apa, dan lain sebagainya. Mungkin hanya sekilas-sekilas saja. Maka dari itu kami dari keluarga dan dari KS berijtihad untuk membangkitkan kembali semangat Hizbul Wathon di sekolah STMI Muhammadiyah Sekota Surabaya. Maka kita mengadakan Jambore yang bersifat kegiatan bersama di situ.
Kemudian saudara-saudara, memang untuk terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan, kita awalnya di proposal yang pernah kami share ini adalah kita rencanakan pada tanggal 22 dan 23 Februari 2022. Akan tetapi di bulan Februari kemarin masih terjadi pandemi ya, tingkat Omikron ini sangat tinggi sehingga kami mengundur pelaksanaan kegiatan HW di bulan Maret. Kita berdoa bersama, bermunajat bersama, semoga pandemi di bulan Maret minggu depan sudah mulai reda ya, dan bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Waktu dan tempat pelaksanaan yaitu pada hari Selasa dan Rabu, yaitu tanggal 8 dan 9 Maret 2022, tepatnya di Agrowinia Taman Safari, ya, daerah Pasuruan. Kami kemarin sudah melakukan survei 2 kali dan ternyata tempat Agrowinia ini cukup jauh berbeda dibandingkan 2 tahun yang lalu. Tempatnya sudah lebih representatif, lebih indah dan lebih banyak fasilitas tambahannya di situ. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pembiayaan dan perlengkapan, ya, ini untuk pembiayaannya adalah sumbangan wajib peserta atau SPP-nya ini 5.000 per siswa, artinya dikalikan jumlah siswa. Insya Allah kepala sekolah masing-masing sudah mengetahui hal ini, ya. Jangan tinggal mengingatkan saja kepada kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolahnya. Mungkin barangkali ada yang belum membayarkan SPP ini, nanti bisa disampaikan kepada panitianya atau kepada kepala sekolahnya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan ukuran tenda. Nah, ini juga ada yang berbeda Ustaz dan Ustazah. Untuk ukuran tenda ini kami akan mengalokasikan ukuran tendanya adalah 4x4 untuk masing-masing kabilah. Kabilah putra 1 kabling 4x4 dan kabilah putri 1 kabling 4x4. Dan ini sudah kami alokasikan karena ini sifatnya kita mendampingi anak-anak, maka kami berharap untuk ustadz dan ustadzah pendamping dari sekolah masing-masing tidak mendirikan tenda selain pada kabling yang sudah ditentukan. Jadi sifatnya ustadz dan ustadzah pendamping ini betul-betul mendampingi anak-anak kita. Ya, perlu kita ketahui bersama, yang ikut kemah ini belum pernah kemah sebelumnya. Nah, ini makanya pendampingan ini perlu dimaksimalkan. Kami dari pihak panitia tidak menyediakan kabling tambahan, ya, jadi dimanfaatkan kabling yang ada. Boleh nanti teknisnya pendamping bergabung satu kemah ataupun mendirikan tenda dom yang kecil, ya. Saya rasa 4x4 ini cukup, ya. Nah, di situ. Jadi pembina ini tidak jauh dari peserta HW dari anggota kelompoknya masing-masing. Sekali lagi kami dari panitia tidak menyediakan kabling tambahan, ya, mengingat harga tanah juga jauh lebih mahal sekarang. Oke. Jadi ada 2 kabling, ya, Ustaz dan Ustazah. Nanti kabling yang kabilah putra dan kabilah putri di sini. Selanjutnya hal-hal yang perlu disiapkan dari masing-masing sekolah. Yang pertama yaitu alat tulis kantor atau ATK. Ini seluruh peserta diharapkan membawa, ya. Tidak ada yang tidak membawa. Kita mengingat protokol kesehatan, alat tulis ini membawa masing-masing. Cukup buku tulis sama alat tulis, ya, Ustaz. Kemudian yang kedua adalah obat-obatan pribadi. Nah, Ustaz dan Ustazah, untuk obat-obatan ini menjadi tanggung jawab sekolah masing-masing.
Meskipun kami dari panitia juga akan menjadi, ya, insya Allah nanti kita akan standby kan ya di lokasi ini 1 bulan. Kami sudah meminta kepada Lazismu untuk menyediakan 1 bulan di sana apabila nanti ada hal yang sesuatu yang bisa dibantu dengan ambulan itu. Tapi kami berharap semuanya berjalan dengan lancar. Maka dari itu obat-obatan seperti minyak kayu putih, kemudian mungkin paracetamol dan lain sebagainya ini tetap ditanggung jawab sekolah masing-masing. Dari pihak sekolah, dari pihak panitia juga tetap akan menyediakan. Yang ketiga yaitu terkait dengan alat sholat pribadi. Nah, ini juga mohon untuk diinformasikan kepada masing-masing peserta ya untuk membawa alat sholat pribadi. Minimal yaitu sajadah bagi yang laki-laki, yang perempuan ya tentunya pakai mukena di situ. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang nomor 4 yaitu tenda dan perlengkapannya ya. Untuk tenda sebagaimana yang tadi ukuran kaflingnya itu 4x4, monggo masing-masing sekolah ini menyesuaikan ukuran tendanya ya. Jangan membawa tenda yang terlalu besar ya. Disesuaikan dengan ukuran kaflingnya di situ. Kemudian juga jangan lupa untuk membawa perlengkapan. Yang perlu kami sampaikan, untuk anak-anak tidak perlu semuanya membawa tongkat ya. Sekali lagi untuk anak-anak tidak perlu semuanya membawa tongkat. Cukup tongkat itu untuk mendirikan tenda dan hanya untuk ketua pergunya ya. Itu hanya cukup itu saja, jadi tidak terlalu banyak otong-otong ya di situ. Selanjutnya Ustaz dan Ustazah, terkait dengan peserta Jambore Pengenal Purwa ya. Ini yang pertama adalah tiap peserta dari sekolah masing-masing ini terdiri dari 5 putra dan 5 putri. Cadangannya 1-1 ya. Jadi totalnya adalah maksimal 6 peserta dari masing-masing kabilah. Ya, sekali lagi untuk masing-masing kabilah atau masing-masing sekolah mengutus 6 putra dan 6 putri. Kemudian untuk pendamping tiap sekolah yaitu 2 ustadz dan ustadzah atau 2 guru. Yang pertama adalah guru laki-laki, yang kedua adalah guru perempuan. Nah, kami berharap masing-masing pendamping ini betul-betul mendampingi putra putrinya di situ. Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan nanti yang akan dari keluarga sendiri itu ada pengurus keluarga inti ada 6 ustadz dan ustadzah. Kemudian nanti ada dewan suglinya yaitu kisarannya 10-12 ustadznya. Nah, perlu kami sampaikan dewan sugli ini tidak mengurusi teknis di dalam di dalam tendanya masing-masingnya. Yang mengurusi untuk pengkondisian anak adalah pembina. Untuk dewan sugli sendiri ini akan melakukan sebagai koordinator ya masing-masing sekolah. Karena kami di dalam Jambore ini betul-betul memungsikan atau bekerja sama dengan pembina sekolah masing-masing. Jadi tugas ustadz dan ustadzah pembina yaitu mengkondisikan anak-anak yang di dalam tenda untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore ini secara maksimal. Kalaupun nanti ada yang sakit dan lain sebagainya nanti bisa didampingi atau nanti dikonfirmasi kepada panitia. Di Agro Mulia itu terdapat ada 4 pendopo ya. Bukan pendopo yang atas itu apa? Gazebo ya. Ada 4 gazebo itu biasanya nanti kalau kondisinya kurang memungkinkan, kurang sehat, biasanya dialokasikan di situ. Kemudian dari ustadz-ustadz kepala sekolahnya kurang lebihnya ada 28 ya.
SDMI sekota Surabaya. Dalam ini kami sampaikan pembina betul-betul nanti akan difungsikan, akan dimintai tolong untuk mendampingi anak-anak dan juga mengarahkan, mensupport seluruh kegiatan jambore di sini. Selanjutnya ini adalah rundown kegiatan Jambore HW Pengenal Purba. Nah, ini yang perlu kami perlu kerjasamanya dari masing-masing sekolah karena ketepatan waktu ini sangat penting ya. Yang pertama di hari Selasa tanggal 8 ini mulai pukul 9 sampai pukul 12 siang. Ini adalah kegiatannya registrasi peserta, mendirikan tenda dan makan siang. Perlu kami sampaikan, kami berharap ustadzah ini beserta rombongannya bisa datang on time ya. Paling tidak maksimal ini pukul 9 ini semua kegiatan mendirikan tenda, kemudian makan siang dan sudah melaksanakan progres registrasi ini sudah selesai ataupun sudah datang di lokasi. Sehingga di pukul 12 sampai pukul 1 ini kita akan melaksanakan pembukaan, upacara pembukaan. Upacara pembukaan ini akan dihadiri semuanya, baik itu dari pihak K3S, kemudian dari pihak warga, dari pendamping, dan juga dari peserta jambore. Nah, stakeholder kita berharap semuanya bisa hadir dalam pembukaan itu. Jadi kita berharap juga pembina juga mengikuti rangkaian kegiatan jambore ini. Kemudian untuk yang di selanjutnya setelah kegiatan pembukaan ini pukul 1 sampai pukul 3 ini adalah kegiatan memasuki kegiatan jambore yaitu terkait dengan ideologi. Nah, ini anak-anak akan disampaikan materi-materi dari kakak-kakak pembina dari Warda. Kemudian pukul 3 sampai pukul 4 ini kita melaksanakan bersih diri, mandi. Ya. Perlu kami sampaikan, nanti untuk bersih diri, mandi ada 2 lokasi untuk putra, yaitu di Arto Mulia ini ketika posisi di luar lapangan ya, di luar lapangan atau tangga naik ya. Nah, kemudian untuk yang putri ini nanti mandinya di gazebo atas, ya di gazebo atas. Jadi tidak campur ya. Nah, jadi masing-masing sudah ada pos-posnya sendiri. Nah, insya Allah di gazebo atas ini akan difungsikan 2 untuk tempat mandi di situ. Kemudian yang selanjutnya pukul 4 sampai setengah 5 kita akan melaksanakan sholat zuhur dan asar. Jadi di hari pertama ini kita melaksanakan sholat jamak takhir ya, yang akan dilaksanakan pada sholat asarnya. Ini sampai pukul setengah 5. Kemudian pukul setengah 5 sampai pukul 6 ini langsung berlanjut pada kegiatan pengenal pandu purwa. Ya, ini kegiatan kedua. Ini adalah pengenalan kepanduan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak dari Warda. Okay. Selanjutnya untuk pukul 6 sampai pukul 7 ini adalah isoma, istirahat, sholat, makan ya. Nah, ini kita akan laksanakan. Kemudian untuk pukul 7 sampai pukul 10 ini kegiatan yang ketiga, yaitu pentas seni. Nah, kemarin sudah kami informasikan di masing-masing kepala sekolah. Untuk kegiatan pentas seni ini masing-masing sekolah menampilkan 1 tampilan ya, terdiri dari kabilah putra sama kabilah putri digabung. Jadi 1 sekolah 1 tampilan ya, dan pesertanya gabungan putra dan putri. Durasinya ini adalah 5 menit ya,
dan batas toleransinya adalah 2 menit. Jadi maksimal kegiatan pentas seni ini adalah 7 menit. Nah, kami berharap tidak terlalu panjang, tidak melebihi 7 menit karena supaya anak-anak bisa istirahat lebih awal ya, sehingga anak-anak tidak terlalu capek. Nah, ini kita estimasi nanti pukul 10 ini sudah anak-anak bisa istirahat di sekolah, di tenda masing-masing di sini. Kemudian di pukul 10 sampai pukul 4 ini waktunya istirahat malam, tidur. Memang pengalaman kita ini kalau anak-anak di tenda ini biasanya nggak bisa tidur ya di hari pertama. Kami berharap dengan adanya pendampingan dari ustadz dan ustadzah ini anak-anak bisa diajak tidur bersama. Ibaratnya kalau nggak tidur ya dikeloni lah, kan sama-sama satu sama putrinya sama putranya. Intinya disuruh tidur ya. Biar besok paginya kegiatannya bisa diikuti dengan maksimal. Karena besok paginya ini langsung ngerol sampai selesai. Kemudian di hari keduanya, hari Rabunya, ini di tanggal 9-nya pukul 4 sampai pukul 5 ini adalah subuh ya, sholat subuh, khutbah dan tadarus ya. Kemudian kita lanjutkan pukul 5 sampai pukul 6 ini yaitu kegiatan olahraga ya, nanti akan dipandu oleh Warda dan K3S ya untuk olahraganya ini. Oh ya, mohon maaf ada yang terlewatkan. Untuk yang kegiatan pentas seni ini di lokasi akan tetap ya ada sound system ya. Kalau mau memakai media musik dan sebagainya, insya Allah bisa terfasilitasi di sana. Oke. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya pukul 6 sampai pukul 7 adalah sarapan pagi. Ya, sarapan pagi. Kemudian untuk pukul 7 sampai pukul 10, ini sudah mulai penjelajahan. Ya, kita berharap sudah pukul 7 ini bisa diberangkatkan sampai pukul 10. Kami perlu informasikan untuk penjelajahan ini posnya tidak terlalu banyak. Ya, posnya hanya 3 pos saja dan jaraknya juga tidak terlalu jauh. Mengingat yang ikut adalah kelas 4 dan 5. Kemudian nanti di pemberangkatannya kita akan langsung berangkatkan melalui 2 jalur. Jadi yang putra akan berangkat dan putri akan berangkat, dan masing-masing nanti ketemu di masing-masing pos itu nanti, dan selesainya sudah bersamaan di situ. Dan nanti teknis di posnya ini sifatnya bukan untuk ini ya, bukan untuk lomba ya, tetapi hanya mereview, hanya mengingat kembali tentang kegiatan yang sudah disampaikan pada kegiatan hari pertama di situ. Kalaupun tidak tuntas, nanti ada durasi waktunya harus tetap jalan sehingga tidak terjadi penumpukan peserta dalam satu pos di situ. Kemudian untuk selanjutnya, ini yang perlu diperhatikan Ustaz dan Ustazah. Setelah kegiatan penjelajahan, kita harapkan kepada masing-masing sekolah tidak melakukan pembongkaran tenda. Ya, tenda masih tetap berdiri karena di pukul 10 sampai pukul 11 ini akan diadakan upacara penutupan dan pelantikan. Ya, pelantikan. Jadi peserta jambore ini akan nanti dilantik bersama dengan diberikan tanda kecakapan khusus yang sudah disediakan oleh panitia. Bagi sekolah yang tidak mengikuti upacara pelantikan ataupun upacara penutupan ini dianggap kegiatan jamborenya gagal ataupun tidak mengikuti, tidak berhasil melaksanakan seluruh rangkaian kecakapan ini. Jadi hukumnya wajib untuk mengikuti penutupan dan pelantikan di sini. Baru setelah upacara penutupan dan pelantikan pukul 11-nya ini dan sampai pukul 12 kita istirahat, sholat, makan ya, sholat zuhur,
kemudian ukur 12-nya baru diperbolehkan bongkar tenda. Bongkar tenda ini juga adalah kita harapkan bisa dilaksanakan setelah sholat zuhur, ya, dan maka setelah itu bisa ringkes bersama. Pukul 1 sampai pukul ini kita estimasi sudah selesai seluruh rangkaian kegiatan jamburi di sini. Yang perlu kami sampaikan Ustaz dan Ustazah, untuk konsumsi, ya, untuk konsumsi ini kami dari pihak panitia ini hanya menyediakan 14 makan, ya, 14 porsi, ya, 12 untuk anak-anak dan 2 untuk pendamping atau pembina masing-masing sekolah. Bagaimana dengan sekolah yang yang membawa personil tambahan, biasanya itu pendamping tambahan itu nanti masuk pada ranahnya sekolah masing-masing. Ya, sekali lagi, kalau ada personil tambahan dari ustadz dan ustadzah pendamping yang lain, ini merupakan tanggung jawab sekolah masing-masing. Kami dari pihak panitia hanya menyediakan konsumsi per konsumsi, yaitu 14 peserta atau 14 porsi. Dan untuk di hari pertama perlu kami sampaikan, yang di hari Selasa ini konsumsinya dibawa atau membawa bekal dari sekolah masing-masingnya. Konsumsi ini akan diterima oleh peserta jambore ini di sore harinya, Selasa sore hari, kemudian hari Rabu pagi dan hari Rabu siang. Ya, jadi 3 kali konsumsi di situ. Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah dari panitia dari pelaksana kegiatan dari Wardah. Ini ketuanya yaitu Ustaz Diki, kemudian sekretarisnya yaitu Ustaz Salman yang ada di samping saya, kemudian bendaranya adalah Ustaz Munahar, kemudian koordinator lapangannya Ustaz Mujib, untuk kegiatannya Ustaz Maharti, kelengkapannya adalah Ustaz Buku, dan bagian sesi ibadah adalah Ustaz Aman Hamid. Nah, kemudian untuk dari KTKS-nya sudah kami bagi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terkait hal ini mungkin bisa ditambahkan dari Ustaz Salman, mungkin monggo Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah dijelaskan, tinggal satu saja. Untuk pendamping nanti semua rangkaian kegiatan akan dibuktikan dengan apa? Setiap pos nanti atau setiap materi itu nanti ada checklist, ya, checklist dari panitia Dewan Suri. Jadi teman-teman yang tidak ikut maka tidak akan mendapatkan checklist. Kalau dulu yang perkawinan sebelumnya juga sama kayak begitu. Jadi yang sudah mengikuti kegiatan di posisi yang pos ini atau di kegiatan ini ada checklistnya. Jadi yang tidak mendapatkan checklist penuh, termasuk di akhir tidak mengikuti di maka tidak akan diberikan tanda kecakapan. Mungkin itu saja yang tambahannya dari Bu Arda. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Ustaz Salman. Untuk selanjutnya kita buka si pertanyaan ya, biar tambah jelas lagi. Monggo Ustaz, kami persilakan. Terima kasih. Untuk yang hari kedua ini yang saya tanyakan, ini kan rangkaian kegiatan di hari Rabu ini kan tidak ada bersih diri di pagi hari, langsung olahraga, sarapan pagi, setelah itu penjelajahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah nanti tetap ada reward? Saya nggak bilang juara nih, yang bilang karena ini kegiatan bersama kan ada reward buat anak-anak untuk menambah semangatnya dan sebenarnya reward mereka bertambah semangat setelah pulang dari kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang bersih diri itu pertimbangannya banyak. Kalau pagi itu dijanjikan ada
akan menggeser waktu. Maka nanti setelah selesai sholat subuh, kultum langsung olahraga. Setelah olahraga langsung berangkat. Nah, kira-kira begitu. Ada sarapan terus kemudian langsung berangkat. Anak-anak nanti bersih dirinya bisa siap setelah kegiatan itu. Kita khawatirnya seperti dulu, ya seperti dulu itu estimasi 3 jam ternyata tidak selesai 3 jam untuk yang pos perjalanan itu. Nah itu yang kita estimasikan itu. Sehingga anak-anak bersih dirinya bisa dilakukan setelah selesai acara semuanya, sehingga nanti ada waktu yang cukup longgar di sini. Selanjutnya untuk yang berhubungan dengan reward. Reward itu ya diskai itu tanda kecakapan yang diberikan kepada anak-anak. Ya, itu diberikan kepada anak-anak. Yang selanjutnya adalah anak-anak dilantik sebagai pengenal Quran. Ya, pengenal Quran itu dalam kepanduan dari atfal ke pengenal tingkat pertama atau disebut sebagai pengenal Quran. Jadi mereka secara dilantik di penutupan itu sebagai pengenal Quran. Jadi memang ya kalau kita berikan seperti piala berarti kan memang ada kejuaraan gitu ya. Yang ini yang berkali-kali kita diskusikan. Kalau seperti itu ya bukan lagi namanya jambore gitu, tapi kema prestasi seperti yang lalu. Tapi kita ini mengawali seperti yang disampaikan KTS, mengawali kegiatan yang selama ini hampir ya 2 tahun di dalam perkemahan. Kita berharap dengan ini anak-anak semangat kembali, kemudian dengan diberikan penghargaan itu dilantik sebagai pengenal Quran. Nah di tahun berikutnya kita berharap ya pandemi sudah turun begitu, sehingga kita bisa melakukan kompetisi. Ini aja hampir-hampir tidak bisa dilaksanakan gitu. Jumlah peserta itu kan ada yang bilang sudah 100% saja, jangan 50%. Itu tetap berupaya kegiatan ini bisa dijalankan tetap dengan menggunakan protokol kesehatan gitu, dengan mengurangi jumlah peserta yang ikut. Coba bayangkan seperti tahun yang lalu itu hampir 600. Nah 600 ini kan kita kurangi separuh saja, jumlahnya sudah 300 lebih. Kita kurangi separuh sudah 300 lebih karena jumlah sekolah bertambah. Dan ada beberapa sekolah yang bertambah sehingga jumlahnya juga bertambah. Nah kekhawatiran kita diundur kemarin itu juga kayak gitu kan. Diundur itu ya karena ada pandemi dan hampir sekolah-sekolah kita ini gurunya drop, siswanya drop, yang mendampingi siapa gitu. Ya, siswanya juga drop, terus yang itu siapa gitu. Akhirnya pertimbangan kemarin lagi-lagi diundur, mudah-mudahan di bulan berikutnya karena kita melihat hasil di media itu ya statistiknya di bulan Maret itu akan turun landai. Dan alhamdulillah memang beberapa sekolah di bulan ini pusat-pusatnya mulai sehat semuanya, siswanya sehat. Ya jujur saja di sekolah saya itu tidak ada Ustaz Rizky, guru itu hampir 10 itu ini KO semua kan sekolah ini apa gitu. Siswanya juga begitu, siswanya banyak yang tidak sakit. Dengan melihat itu ternyata bukan sekolah saya saja, saya tanyakan yang lain juga sama. Sekolah dengan ya sekolah dengan ini sampai sekolahnya diliburkan sementara, tidak salah itu kemudian disemprot semuanya. Harapan kita ya tidak terjadi yang namanya virus baru atau penularan baru di anak-anak. Baik itu saja Bapak Ali. Terkait ribet, kita ribetnya adalah beli tanda kecakapan. Anak-anak ikut tanda kecakapan khusus ikut di kegiatan perkemahan ini dan kemudian anak-anak dilantik sebagai pengenal Quran. Baik itu. Ada lagi? Untuk yang cadangan tadi Pak saya masih. Ini kan peserta ininya kan 5 G. Cadangannya 1. Berarti nanti cadangan nanti tidak ada. Sebenarnya kan kalau saya bilang kalau harus mengikuti semua satu binanya harus mengikuti semua kegiatan berarti kan sebenarnya tidak ada cadangan. Jadi sebenarnya pesertanya 6 G. Jadi bukan cadangan kalau saya bilang. Kalau sistem cadangan itu kan sistem kompetisi. Berarti dia 6 gitu aja. Baik. Ada lagi? Iya, nah ini senior ini. Ya,
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ramadan Bunda yang hari ini hadir, saya dari SD Muhammadiyah 13. Setelah saya melihat tadi sudah cukup bagus ya. Tinggal ikhtiar kita pada saat di perkemahan itu. Namun saya hanya mengingatkan ini insya Allah menjadi satu kesempurnaan kita. Yang pertama, tolong setelah acara pembukaan itu ya Ustaz, itu warga mungkin beberapa pembina itu saling menyapa ke masing-masing tenda, biar mereka itu anak-anak kita itu bangga diumumno gitu. Jadi kita ajak salaman atau mungkin salaman ya gini aja sudah cukup ya, mungkin tanya-tanya bagaimana sehat tak. Nanti kalau tidak pakai astut ya diingatkan, tapi kalau tendanya kotor ya kita ingatkan. Fungsinya kita hanya untuk mendekatkan kepada anak-anak kita itu supaya ada tumbuh kebanggaan, sehingga dia mengatakan itu seperti ini yang tidak mengerti. Yang kedua, ketika setelah belajar, saya berat ini Bunda, tiap sekolah itu di samping menyiapkan perbekalan, tapi tongkat kan tidak ada ya, tapi usahakan jarum sama benang itu harus bawa. Ini orang pandai sejati itu kalau kemana-mana mesti bawa jarum sama benang. Ini mengingatkan tentara-tentara Arab itu ketika dalam perang di JD. Tapi kita tidak seperti itu ya. Maksud saya itu setelah mendapat tanda purba ya, sini itu dijahit, jangan sampai itu pulang nanti hilang. Kalau sudah dijahit di situ, kemudian dia pulang, tentu orang tua akan menyambut dengan gembira. Oh, anakku ikut di Jambore itu hasilnya seperti ini, bangga. Walaupun hanya satu nomor aja ditempelkan, ya harus bersama di sini ya, sebelah kiri sebelah kanan. Itu sebagai tanda bahwa kita itu pernah ikut Jambore. Nah, disinilah kebanggaan orang tua kita itu melihat anak, ya, sehingga mungkin hal itu akan ada yang baik. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama, tolong dikunjungi anak-anak kita di tenda. Kemudian yang terakhir itu adalah pesan saya bahwa benang sama dom untuk menjahit rencana itu, sehingga pulang mereka jangan sampai tidak pakai itu, semua harus pakai biar orang tuanya itu bangga gitu ya. Saya kira itu Bunda dan Ramanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramanda Solihin, senior saya ini. Itu boleh dipakai, boleh tidak ya. Nah, tapi anak-anak saya khawatir tidak bisa tutup, tangannya ditutup. Ya, jangankan itu ibu-ibu aja yang biasanya itu tutup belum bisa. Tidak apa-apa kalau memang itu jadi syarat untuk kita semua, anak-anak diajari untuk menutup sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Ibunya, Bunda Ramadanya yang jahit, jangan anaknya. Maksud saya itu Ramadan, cuma 4 titik aja satu. Oh iya. Cepet okay. ya. Ramadan Bunda kalau bisa tidak apa ya, kalau tidak bisa ya ini tadi syaratnya. Diusahakan. Itu memang pandu itu kalau mana sobek lebih dewi biasanya memang. Celana sobek kalau tutup lebih sendiri. Ya, memang membangun kemandirian ya. Baik, mudah-mudahan itu nanti bisa di syaratnya di dalam Ramadan sedikit bisa dipakai. Kalau tidak ya monggo, itu syarat. Yang prinsip ini di rumah kemudian segera dipasang atributnya sehingga anak-anak dari kecawaman itu menjadi kebanggaan sendiri, tapi bukan menyombongkan ya, tapi punya kebanggaan sendiri. Saya loh sudah ikut kemah gitu. Ini yang justru yang ingin ikut malah kelas 6 ini mah. Sama, saya nggak ikut ini. Bagaimana nggak kelas 6 ikut? Iya nggak usah. 6 fokus untuk ujian ya. Nanti yang kelas lain kelas 45 diberi giliran untuk ikut perkemahan. Karena dulu mungkin dia pernah diikutkan di kelas 3. Nah, gitu sehingga seru terus mudah pengen ikut kemah. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Kalau tidak ada ya tutup. Ada satu hal yang saya lupa untuk sampaikan terkait dengan
link pendaftaran, ya, terkait dengan link pendaftaran. Yang terakhir kemarin kami cek, yang sudah mengisi itu hanya SD Muhammadiyah 14. Untuk yang lainnya masih belum. Ustaz dan Ustazah, kami berharap semuanya sekolah untuk mengisi link tersebut, ya. Dan kami perlu tekankan kembali di proposal ini nanti ada yang belum diambil dari SD Muhammadiyah 3, MI Muhammadiyah 7 sama SD Muhammadiyah 2, 3 dan 27 ini belum diambil. Surat pernyataan dari orang tua atau surat izin dari orang tua itu penting bagi sekolah, penting bagi pihak panitia, karena itu menjadi landasan kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Maka Ustaz dan Ustazah, pastikan untuk diisi link pendaftaran. Terkait dengan surat pernyataannya itu terdapat pada lampiran terakhir di proposal. Bisa di print out kemudian diberikan ke wali kelas, ke siswanya masing-masing untuk diisi oleh orang tua, kemudian difoto, kemudian diupload pada link pendaftaran. Wajib Ustaz dan Ustazah untuk mengisi link pendaftaran tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Baik Ustaz dan Ustazah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga dicatat sebagai amal kebaikan jenengan semuanya. Dan kita berdoa semoga kegiatan Jambore pengenal Purwa ini berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kami berharap anak-anak setelah mengikuti kegiatan Jambore ini semakin tambah sehat, ya, semakin tambah senang. Jangan sampai setelah mengikuti kegiatan Jambore malah loro-loro kabeh. Nah, ini yang nanti ya panitia yang tenang ini. Oke, semoga sehat, makanya kegiatannya tidak terlalu padat seperti biasanya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.